Seorang dokter bedah bernama Paul Kersey tinggal bersama dengan istrinya Lucy dan putri sematawayangnya Jordan. Suatu hari mereka bertiga makan siang dengan kakak Paul yang bernama Frank. MJ, petugas parkir valet di restoran itu, menyimpan alamat rumah Paul setelah mendengar rencana mereka untuk pergi keluar makan malam di hari ulang tahun Paul. Hari Rabu malam, Paul tidak jadi pergi karena ada tugas mendadak di rumah sakit. Akhirnya hanya Lucy dan Jordan saja yang pergi. Beberapa jam kemudian, Lucy dan Jordan kembali ke rumah. Lucy ingin membuat kue kesukaan Paul. Ia lalu meminta Jordan untuk mengambil iPad-nya di kamar atas. Saat sedang membaca buku resep, Lucy menyadari ada seseorang menyelinap ke rumahnya. Ia meminta Jordan untuk segera turun. Tapi sayang Jordan lambat merespon dan keburu dibekap seseorang yang sudah ada di kamarnya. Ternyata ada beberapa perampok yang masuk ke rumah. Salah seorang dari mereka menggiring Lucy ke atas untuk mengambil harta di dalam safety box. Lucy yang sangat gugup tidak kunjung berhasil membuka kode safety box, tapi perampok memberinya waktu untuk mengingat-ingat kodenya. Untungnya beberapa saat kemudian Lucy berhasil membukanya. Ia lalu menyerahkan uang tunai, cincin, dan jam tangan mewah Paul. Di dapur, Jordan hampir dilecehkan, tapi salah satu dari mereka menghalangi dan bilang kalau tidak ada waktu untuk hal itu. Saat kawanan perampok itu berdebat, Jordan nekat melukai wajah salah seorang dari mereka. Hal ini menimbulkan kepanikan. Lucy berusaha menyelamatkan Jordan dengan memukul si perampok dan menyiram air panas ke wajahnya. Tapi tindakan itu malah membuat para perampok marah dan menembak Lucy juga Jordan. Paul sedang bertugas ketika Lucy dan Jordan dibawa ke ruang gawat darurat. Lucy yang terkena tembakan di dada langsung meninggal. Jordan berhasil diselamatkan, tapi luka di kepalanya membuatnya koma. Paul sangat syok dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Detektif Rains mendatangi rumah sakit dan meminta keterangan darinya. Frank juga hadir di sana. Ia begitu marah ketika tahu polisi belum berhasil mengungkap kasus penembakan yang sudah sering kali terjadi. Merasa terpuruk, Paul secara teratur mengunjungi terapis untuk menceritakan kondisi kejiwaannya. Ia merasa gagal sebagai seorang pria karena tidak bisa melindungi keluarganya. Ia juga merasa kehidupannya seolah berakhir dan Jordan adalah satu-satunya harapan hidupnya. Paul melihat sebuah iklan senjata dan pergi ke toko tersebut untuk membeli pistol pertamanya. Tapi ia mengurungkan niatnya karena dengan membeli pistol, rekam jejak transaksinya akan tercatat di kepolisian. Keesokan harinya, Paul mendatangi kantor detektif Rains. Ia sangat kesal ketika menemukan fakta bahwa begitu banyak kasus penembakan yang belum terungkap saking banyaknya pelaku yang tidak bisa dilacak. Jordan masih belum sadar. Paul begitu sedih. Amarah dan dendam mulai menguasainya. Look what these animals did to my baby. Saat bertugas di rumah sakit, Paul menangani seorang pasien yang tertembak. Pasien itu membawa pistol bersamanya dan terjatuh saat penanganan. Dengan cepat, Paul menyimpan pistol itu bersamanya. Di rumah, melalui video YouTube, Paul memulai latihan menembaknya. Hari demi hari, Paul semakin jago mengenai sasaran tembaknya. Dengan berjaket hoodie, Paul berjalan-jalan di malam hari. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang mobilnya sedang dirampok. Ketika Paul menegur, perampok itu malah menembakinya. Paul lalu menembaki mobil tersebut dan nekat menghabisi nyawa kedua perampok itu. Tanpa disadari, seorang wanita dari dalam rumah menyaksikan dan merekam kejadian itu. Untungnya, wajah Paul tidak kelihatan. Rekaman itu diunggah ke media sosial dan membuat heboh publik. Suatu hari, Paul menangani seorang anak yang terkena luka tembak. Setelah ngobrol panjang lebar, Paul menemukan fakta bahwa anak tersebut ditembak oleh penjual es krim palsu yang memaksanya untuk berjualan narkoba. Paul melihat alamat anak tersebut pada data pasien dan menuju ke area tersebut keesokan harinya. Ia lalu menghabisi pemimpin pengedar narkoba tersebut. Paul yang dijuluki sebagai malaikat pencabut nyawa kembali membuat publik heboh. Banyak yang mendukung aksinya, tapi tak sedikit juga yang mengecam tindakannya yang main hakim sendiri. Detektif Rains dan asistennya masih dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Petunjuk yang mereka dapatkan sejauh ini adalah bahwa malaikat pencabut nyawa merupakan pria kulit putih bertangan kidal. Paul kembali konsultasi dengan terapisnya. Sang terapis mengatakan kalau Paul kini terlihat jauh lebih baik dan apapun yang sudah Paul lakukan, silahkan diteruskan saja. Well, whatever you're doing, keep it up. Okay, I will. Di rumah sakit, seorang pria dengan luka tembak dibawa ke unit gawat darurat, tapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Paul mengenali pria tersebut. Dia adalah MJ, petugas parkir valet di sebuah restoran yang ia datangi bersama keluarganya. Paul kaget ketika melihat jam tangannya yang dirampok dikenakan MJ.
Dengan diam-diam, Paul mengambil handphone milik MJ dan mengaksesnya. Di handphone itu, Paul menemukan foto alamat rumahnya. Ia langsung tersadar kalau MJ ada hubungannya dengan kejadian perampokan di rumahnya. Paul juga menemukan sebuah pesan untuk MJ yang mengarahkannya ke sebuah toko minuman keras. Paul lalu datang ke toko itu. Paul minta dipertemukan dengan seseorang yang bernama Treble. Melihat gantungan di jaket Paul, pria dalam toko tersebut menyadari kalau Paul adalah dokter yang rumahnya ia rampok dan meminta bantuan kepada temannya yang bernama Fish untuk segera datang ke toko. Paul minta dicarikan jam tangan dengan merek Panerai. Pria itu mengiyakan dan berpura-pura akan mencarinya di bawah meja. Tapi Paul melihat pria tersebut akan mengambil pistol. Dengan cepat Paul menghentikan aksinya dan menggiringnya ke gudang penyimpanan barang curian mereka. Dari CCTV, Paul melihat ada orang lain yang masuk. Pria itu adalah Fish. Fish berniat menembak Paul, tapi tembakannya meleset dan malah mengenai temannya sendiri. Terjadi baku tembak. Paul berhasil melumpuhkan Fish dan bertanya siapa yang telah menembak keluarganya. Fish bilang kalau pelakunya adalah Joe. Saat Paul berusaha mencari tahu tentang Joe di handphone Fish, ia diserang dan hampir dihabisi. Untung saja sebuah bola bowling jatuh tepat ke atas Fish. Paul lalu menghabisinya dan menghilangkan semua bukti-bukti seperti CCTV dan handphone Fish. Paul mendatangi Joe dan menyiksanya supaya ia mau buka mulut tentang orang-orang yang merampok rumahnya. Tak tahan dengan siksaan Paul, Joe mengatakan kalau ada satu lagi temannya di sana yang bernama Knox. Setelah mendapatkan info tersebut, Paul pun menghabisi Joe. Paul sedang menjaga Jordan ketika ia ditelepon oleh Knox yang mengajaknya bertemu di sebuah klub malam. Paul mengiyakan ajakan tersebut dan bergegas menemuinya. Detektif French dan asistennya menemui Frank memintanya mencari info tentang malaikat pencabut nyawa yang sepertinya cocok dengan seseorang yang mereka kenal. Mereka mencurigai antara Frank atau Paul yang mungkin beraksi menjadi malaikat pencabut nyawa. Frank berusaha mencari Paul di rumahnya, tapi ia tidak menemukannya. Frank malah menemukan sebuah ruangan dengan banyak senjata di dalamnya. Ia langsung sadar kalau saudaranya itu ternyata adalah si malaikat pencabut nyawa. Paul sampai di klub. Knox mengarahkannya ke dalam toilet, tapi ia terkecoh. Baku tembak terjadi. Baik Paul maupun Knox sama-sama tertembak. Karena suasana yang kacau, Paul pun segera melarikan diri. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, Paul mengobati sendiri luka pada tubuhnya. Dan ketika ia kembali ke rumahnya, Frank sudah ada di sana. Frank lalu meminta Paul untuk menyudahi semuanya. Tak lama, detektif datang. Frank mengatakan kepada mereka kalau Paul tidak ada di rumah dan menyuruh para detektif untuk pergi. Detektif Frank sadar kalau Paul adalah tersangka utamanya, tapi tanpa bukti yang kuat, mereka tidak bisa menangkapnya. Sambil ngobrol dengan Frank, Paul mendapat telepon dari rumah sakit kalau Jordan sudah sadar. Jordan sangat sedih ketika tahu bahwa ibunya sudah tiada. Seminggu kemudian Jordan sudah bisa pulang. Di dalam lift, seorang pria mengajaknya ngobrol. Pria itu adalah Knox. Untuk perlindungan, Paul segera membeli pistol. Malam harinya setelah makan malam, Paul meminta Jordan untuk bersembunyi di bawah tangga dan menelpon polisi. Ia menyadari ada orang yang telah menyelinap ke dalam rumahnya. Paul berhasil menghabisi dua pria yang berusaha menyakitinya. Tapi masih ada satu lagi. Paul yang sedang lengah ditembak dari belakang. Orang yang menembak Paul adalah Knox. Jordan yang panik segera keluar dari persembunyiannya. Teriakan Jordan memecah konsentrasi Knox. Memanfaatkan kondisi itu, dengan cepat Paul mengambil senjatanya dan menghabisi Knox tanpa ampun. Beberapa saat kemudian polisi tiba. Detektif French meminta berbagai keterangan dari Paul, dan alibi dari Paul sangat sempurna. Tindakannya malam itu dinilai sebagai tindakan membela diri. Di akhir film, Paul melepas putrinya untuk berkuliah di New York. Film pun berakhir. Hey!